Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrul Rahman. Nomor induk mahasiswa 4118020. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi dengan program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Di sini saya akan mencoba membahas sedikit tentang metodologi penulisan kitab hadis Sunan Al-Darimi. Baiklah, langsung saja. Al-Darimi memiliki nama panjang atau nama lengkap yaitu Abdullah bin Abdurrahman bin Fadil bin Barhan bin Abdul Somad Al-Darimi Al-Tamimi. Terkait kelahiran beliau lahir di Samarkand pada tahun 181 Hijriah. Nah, untuk tahun meninggalnya beliau terdapat dua pendapat. Yang pertama yaitu pada tahun 255 Hijriah dan 250 Hijriah. Sesuai dengan kebiasaan para ulama terdahulu atau orang-orang cerdik terdahulu, beliau menuntut ilmu tidak hanya pada satu tempat dan berpindah-pindah ke tempat lainnya, sebab kebanyakan orang dulu adalah haus akan ilmu. Nah, setelah beliau menuntut ilmu di Samarkand, beliau menuju ke Khurasan untuk menuntut ilmu hadis kepada para ulama. Nah, tidak berhenti di Khurasan doang, beliau juga melanjutkan menuntut ilmu ke negeri Irak. Tidak hanya di kota Irak, beliau juga melanjutkan perjalanan menuju kota Kufah, Wasit, Basrah, Syam, Hims, dan kota-kota Islam lainnya untuk menuntut ilmu. Kemudian kembali ke kota Samarkand yang mana notabene adalah kota kelahiran beliau, dan menyebarkan ilmu Islam yang telah beliau dapatkan dari kota-kota untuk beliau menuntut ilmu. Dengan melihat perjalanan panjang dari Sunan Al-Darimi ketika beliau menuntut bermacam-macam disiplin ilmu, terutama pada ilmu hadis, tidak mengherankan bahwa beliau memiliki ratusan guru yang memiliki sumber periwayatan untuk menghimpun hadis-hadis Rasulullah SAW. Lanjut kepada metode penulisan kitab Sunan Al-Darimi. Di antara karya yang terkenal dari Sunan Al-Darimi adalah kitab hadis yang ia beri judul dengan Al-Hadis Al-Musnad Al-Marfu' Wal-Mauquf Wal-Maktub. Akan tetapi dalam penerbitannya, judul kitab hadis ini tersebut diubah menjadi Sunan Al-Darimi. Dari segi penyusunannya, kitab Musnad Al-Darimi lebih tepat disebut musannaf, bukan musnad. Sementara itu sebagian ulama menyebutkan kitab Al-Sahih. Kitab Musnad ini tidak lebih rendah derajatnya dibandingkan dengan kitab Sunan. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa kitab dapat dijadikan sebagai salah satu kitab induk hadis yang menggantikan kitab Sunan Ibnu Majah. Sebagaimana kitab-kitab Sunan lainnya, dalam Sunan Al-Darimi pun masih dijumpai hadis mursal dan mauquf. Sekalipun jumlahnya tidak banyak, yang tidak bisa dikesampingkan adalah sikap Al-Darimi yang sangat memperhatikan keadaan para perawi di setiap sanad hadis yang beliau temukan. Karena itulah di dalam hadis beliau atau di dalam kitab beliau, masing-masing perawi itu dibahas secara tuntas. Adapun status hadis di dalam Sunan Al-Darimi adalah bermacam-macam, yaitu yang pertama, hadis sahih yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis sahih yang disepakati oleh sanad satu keduanya. Hadis ketiga, hadis sahih di atas syarat keduanya. Yang keempat yaitu hadis sahih di atas syarat salah satu keduanya. Yang kelima adalah hadis hasan. Yang keenam adalah hadis sazah. Yang ketujuh yaitu hadis mungkar, akan tetapi itu hanya sedikit. Dan yang terakhir yaitu hadis mursal dan mauquf. Akan tetapi ada turuk lain yang menguatkannya. Baiklah, selanjutnya kita lanjut kepada komentar para ulama tentang kitab Sunan Al-Darimi. Yang pertama yaitu dari Muhammad bin Abdullah bin Mubarak berkata, "Wahai penduduk Khurasan, selama Al-Darimi di tengah-tengah kalian, janganlah mencari ilmu kepada orang lain." Nah, yang kedua yaitu Ishaq mengisahkan, "Aku mendengar Utsman bin Abi Syaibah berujar, Abdullah bin Abdurrahman lebih tinggi dari apa yang dikatakan. Ia banyak menghafal hadis dari orang-orang yang memelihara diri." Nah, kemudian komentar ketiga yaitu Bandar mengucapkan, para penghafal hadis di dunia adalah Abu Zur'ah, Al-Bukhari wal Muslim, dan Al-Darimi. Kemudian selanjutnya yaitu komentar dari An-Nawawi bertutur,
Al-Darimi adalah salah seorang penghafal hadis yang menjadi kebanggaan umat Islam pada masanya dan disulit dicari tandingannya. Itulah tadi beberapa komentar para ulama tentang kitab Sunan Al-Darimi. Kemudian kita lanjut kepada karya-karya beliau. Nah, untuk membenarkan pengakuan para ulama terhadap kapasitas intelektual Al-Darimi sebenarnya juga dapat dibuktikan berdasarkan karya tulis yang beliau hasilkan, yang tidak hanya terbatas pada bidang hadis saja. Namun, beliau juga memiliki sejumlah karya dalam bidang yang lain, diantaranya yaitu yang pertama, Kitab Al-Musnad atau yang lebih dikenal dengan Sunan Al-Darimi. Kemudian yang kedua yaitu Kitab Al-Tulatiyat. Yang ketiga yaitu Kitab Al-Mustadah wa Al-Mutayyirah Al-Jami' Al-Sahih. Yang keempat atau yang terakhir yaitu Kitab Tafsir beliau. Baiklah, mungkin hanya segitu dulu penyampaian metodologi penulisan kitab hadis Sunan Al-Darimi. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di-share sebanyak mungkin dan like juga. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Banyak salah saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.